Angin sepoi-sepoi di akhir musim semi perlahan menyapu jalanan kota Maizuru di Jepang, segalanya tampak tenang dan indah. Namun sebuah kasus hilangnya seseorang yang terjadi secara tiba-tiba memecah ketenangan itu. Seorang siswi SMA berusia 15 tahun, secara diam-diam meninggalkan rumahnya pada malam hari, dan sejak saat itu tak ada kabar lagi darinya. Kepergiannya terasa sangat tidak selaras dengan keindahan kota tersebut, sekaligus menyelimuti kasus ini dengan lapisan misteri. Hai semua, selamat datang di Zikma Story. Senang bertemu dengan kalian lagi. Pada hari Selasa, tanggal 6 Mei tahun 2008, di kota Maizuru di bagian utara prefektur Kyoto tengah diselimuti suasana damai dengan banyak orang mulai terlelap. Pukul 10 malam, seorang siswi SMA berusia 15 tahun bernama Miho Kosugi sedang membaca buku di kamarnya. Namun ketika malam semakin larut dan ibunya tertidur, ia diam-diam bangkit, berganti pakaian untuk keluar, lalu sekitar pukul 11 malam meninggalkan rumah sendirian. Di malam selarut itu, kemana ia hendak pergi? Ia adalah gadis yang agak tertutup, gemar berjalan-jalan sendirian di malam hari untuk merasakan ketenangan kota. Di halaman pribadi media sosialnya, ia pernah menggambarkan keindahan Maizuru dengan penuh kasih. Mulai dari udara yang segar, perbukitan yang berderet, laut yang jernih, serta hamparan ladang yang luas, semuanya ia lukiskan dengan begitu indah. Namun kali ini kepergiannya di tengah malam, tampaknya bukan sekadar berjalan-jalan biasa. Sekitar 1 jam setelah keluar rumah, tepat pukul 11.57 malam, ia menuliskan sebuah kalimat di halaman pribadinya. Akhirnya ketemu. Ia juga mengunggah sebuah foto. Meski agak buram, terlihat sebuah lampu konstruksi berwarna merah dengan cahaya kuning. Pesan ini menjadi petunjuk penting dalam kasus tersebut. Apa yang sebenarnya ia temukan, hingga kini pun tak ada seorang pun yang tahu. Tapi yang pasti setelah itu ia masih berjalan-jalan. Pada pukul 12 malam lebih 50 menit, ia menelepon seorang teman dekat dan dengan nada santai mengatakan bahwa ia sedang berjalan sendirian di dekat sebuah toko obat di pinggir jalan nasional. Kemudian ia mengirim email kepada adiknya yang berada di Tokyo, meski isi pesannya tidak dipublikasikan. Sementara itu di sisi lain, ibunya sedang tidur nyenyak malam itu dan baru bangun di pagi hari. Ketika awalnya menyadari putrinya tidak berada di rumah, ia tidak terlalu khawatir, karena sang anak memang memiliki kebiasaan berjalan malam. Namun hingga pukul 9 pagi, putrinya masih belum pulang, rasa cemas pun mulai muncul. Keluarga pun memutuskan untuk melapor ke polisi. Polisi segera melakukan pencarian dengan rumah Miho Kosugi sebagai pusatnya. Hanya dalam 1 hari, mereka menemukan sesuatu. Di sebuah hutan kecil yang hanya berjarak beberapa menit dari rumahnya, polisi menemukan Miho Kosugi. Dari kondisi di lokasi terlihat bahwa ia mengalami serangan kekerasan di mana bagian kepalanya terkena pukulan keras. Yang membingungkan, pakaiannya tidak ditemukan. Diperkirakan ia meninggal pada dini hari tanggal 7 Mei akibat diserang dari belakang hingga kehabisan napas. Polisi awalnya menyimpulkan bahwa lokasi tersebut adalah tempat kejadian pertama. Area itu dikelilingi pepohonan, dengan sungai kecil tak jauh dari sana, dan sangat sepi serta tersembunyi. Tidak ditemukan sidik jari pelaku, yang mengindikasikan bahwa pelaku kemungkinan sudah merencanakan aksinya dan memakai sarung tangan. Pelaku diduga seorang pria muda dengan kondisi fisik yang kuat, dan dari situlah polisi mulai menyelidiki hubungan sosial korban. Korban bernama Miho Kosugi, berusia 15 tahun dan merupakan siswi kelas 1 SMA. Masa kecilnya tidak utuh di mana orang tuanya bercerai sejak dini, dan ia tinggal bersama ibunya. Ia juga memiliki masalah kesehatan mental sejak kecil. Ibunya kemudian memiliki pasangan baru, yang meski tidak menikah secara resmi, tetap ia panggil ayah tiri. Menurut kepala sekolahnya, ia adalah anak yang pendiam dan rendah hati. Hidupnya cukup berliku dibandingkan teman seusianya. Ia bahkan sempat 3 kali pindah sekolah karena masalah mental, hingga akhirnya membaik setelah menjalani perawatan. Seorang teman SMP mengatakan bahwa ia sering absen, tetapi tidak pernah kabur dari rumah atau mengalami perundungan. Ia juga tidak memiliki banyak teman, jarang ikut kegiatan sekolah, dan tidak pernah terlibat konflik. Tetangga di kompleksnya pun menyatakan bahwa mereka tidak pernah melihatnya berselisih dengan siapapun. Pada bulan April tahun itu, ia baru saja masuk SMA. Namun sebulan sebelumnya, ayah tirinya meninggal dalam kecelakaan yang membuat kondisi mentalnya memburuk. Ia bahkan belum sempat masuk kelas atau mengikuti upacara masuk sekolah. Karena kondisi mentalnya yang tidak stabil, ibunya sempat khawatir ia memiliki pikiran untuk mengakhiri hidup. Meski sedang tidak bersekolah dan cenderung tertutup,
Ia bukan tipe yang selalu berdiam di rumah dan sering mengunjungi teman. Di halaman pribadinya, ia juga menulis bahwa ia memiliki kebiasaan berjalan malam, bahkan pernah disangka orang mencurigakan oleh polisi. Ia menyukai bermain gitar, dan sebelum kejadian sedang ingin membentuk band dengan orang-orang yang sepemikiran. Polisi juga sempat menyelidiki seorang siswa laki-laki yang dekat dengannya. Ada rumor tentang konflik perasaan di antara mereka, tetapi ia memiliki alibi kuat saat kejadian, sehingga tidak lagi dicurigai. Ketika ibu Miho Kosugi diwawancarai, ia mengungkapkan kesedihannya. Baginya sang putri adalah segalanya. Ia mengatakan bahwa putrinya berhati baik, bahkan pernah mengadopsi kucing liar. Jika kejadian ini tidak terjadi, mungkin ia bisa tumbuh menjadi pribadi yang hebat. Setelah penyelidikan, polisi tidak menemukan orang mencurigakan dalam lingkar sosialnya. Maka fokus dialihkan ke barang bukti. Di sungai sekitar 10 meter di utara lokasi kejadian, ditemukan pakaian korban. Pada saku belakang kiri celana jeans terdapat bekas gesekan, dan pada atasan putihnya terdapat lubang seperti tersangkut kait. Tapi yang aneh, meski kepalanya mengalami pukulan, pakaiannya justru bersih tanpa noda. Berbagai barang seperti ponsel, tas, dan sandal ditemukan tersebar agak jauh dari lokasi. Foto-foto barang tersebut kemudian dipublikasikan untuk mencari saksi. Dari ponselnya, diketahui ia sempat berkomunikasi dengan keluarga dan teman, tetapi hanya percakapan biasa. Tidak ada hal mencurigakan. Ponsel itu juga hanya memiliki sidik jari miliknya sendiri. Kemudian berdasarkan data ponsel, polisi merekonstruksi rute perjalanannya. Ia berjalan di sepanjang Jalan Nasional nomor 27 selama sekitar 1 jam. Lalu tiba di sebuah pom bensin di daerah pinggiran yang minim cahaya di mana kemungkinan sebab foto yang ia unggah tampak buram. Rekaman kamera pengawas menunjukkan ia berjalan ke arah barat dari pom bensin. Setelah hampir 1 jam berjalan lagi, ia tiba di dekat toko obat yang berjarak sekitar 2 km dari sana. Padahal dengan kecepatan normal jarak itu bisa ditempuh dalam 25 menit, namun ia membutuhkan waktu 2 kali lebih lama. Beberapa detik kemudian jejaknya menghilang. Hari itu ia mengenakan sandal berhak tebal sekitar 6 cm yang tidak cocok untuk berjalan jauh. Jarak dari rumah ke lokasi tersebut sekitar 6 km, bagaimana ia bisa menempuhnya? Polisi melakukan eksperimen dengan seorang polisi wanita yang memiliki tinggi dan berat serupa memakai sandal yang sama. Hasilnya menunjukkan bahwa perjalanan memakan waktu 1 jam 45 menit, dan menyebabkan ketidaknyamanan serius serta kerusakan pada sepatu. Polisi pun menduga bahwa dalam perjalanan itu ia sempat menggunakan alat transportasi. Ibunya mengatakan mereka tidak memiliki mobil, hanya sepeda, dan sepeda itu tetap berada di rumah saat kejadian. Karena waktu sudah larut dan tidak ada transportasi umum, kemungkinan ia mendapat bantuan dari seseorang. Namun teman-temannya memastikan bahwa ia tidak memiliki janji dengan siapapun pada malam itu. Saat penyelidikan berlangsung, seorang warga yang tinggal dekat lokasi kejadian memberikan kesaksian. Ia mendengar seorang wanita berbicara keras seolah dalam situasi darurat, diikuti suara percakapan antara pria dan wanita, tetapi tidak bisa mengenali identitasnya karena jarak yang jauh. 8 hari setelah kejadian, seorang sopir truk memberikan kesaksian penting. Ia melihat seorang pria dan wanita mendorong sepeda sekitar 300 meter dari lokasi kejadian. Wanita tersebut mirip dengan Miho Kosugi. Sementara pria itu diperkirakan berusia sekitar 20 tahun. Dari rekaman kamera pengawas pada pukul 1:14 dini hari, terlihat Miho Kosugi berjalan sendirian. 2 menit kemudian seorang pria bersepeda hitam dengan topi melintas. Awalnya mereka tampak tidak saling mengenal. Namun pada pukul 1:36, kamera lain menangkap keduanya berjalan bersama menuju arah lokasi kejadian. Siapakah pria itu? Berdasarkan deskripsi warga, seorang pria bernama Katsumi Naka masuk dalam radar polisi. Ia berusia 60 tahun, berperilaku aneh, dan sering berkeliaran di malam hari sambil memungut barang bekas. Rumahnya penuh dengan benda-benda yang dikumpulkan, termasuk pipa besi dan material logam. Beberapa warga juga mengatakan bahwa ia sering membawa benda-benda tersebut saat berjalan malam. Mengingat korban mengalami pukulan benda tumpul, kecurigaan terhadapnya meningkat. Seorang pegawai restoran mengatakan bahwa pria tersebut sering terlihat bersepeda hitam sambil mengenakan topi. Ketika polisi menunjukkan potongan rekaman kamera pengawas, pegawai itu merasa sosoknya sangat mirip. Saksi lain juga mengaku melihatnya mengenakan jaket hitam sehari sebelum kejadian, dan pria dalam rekaman pengawas juga mengenakan pakaian serupa. Selain itu ada yang memberitahu polisi bahwa setelah kejadian, Katsumi Naka membuang banyak pakaiannya termasuk jaket hitam tersebut. Yang lebih aneh lagi, ia mengecat ulang sepeda hitamnya, seolah sengaja menyembunyikan sesuatu.
Di mata warga sekitar, Katsumi Naka dikenal sering menimbulkan masalah. Baik di tempat kerja maupun di lingkungan tempat tinggal, ia kerap terlibat pertengkaran. Selain itu ketika marah, ia cenderung bertindak tanpa pikir panjang, tak seorang pun tahu apa yang mungkin ia lakukan. Ada juga kesaksian yang menyebutkan bahwa ia menunjukkan ketertarikan berlebihan terhadap perempuan muda. Ia tinggal di perumahan pemerintah di kota Maizuru, tidak memiliki pekerjaan, dan hidup dari bantuan sosial. Rumahnya berupa apartemen 2 lantai, yang hanya berjarak beberapa ratus meter dari lokasi kejadian. Miho Kosugi juga tinggal di dekat sana. Berdasarkan berbagai petunjuk tersebut, polisi menganggapnya sangat mencurigakan dan segera melakukan interogasi. Menghadapi kecurigaan polisi, ia dengan tegas menyatakan bahwa saat kejadian ia sedang minum di beberapa izakaya sehingga tidak memiliki waktu untuk melakukan kejahatan. Namun tidak ada seorang pun yang bisa mengonfirmasi alibinya. Walau banyak hal mencurigakan darinya, kesaksian penting dari sopir truk yang menyebut pelaku sebagai pria berusia sekitar 20 tahun membuat Katsumi Naka terbebas dari kecurigaan. Saat itu ia sudah berusia 60 tahun dan baik dari segi penampilan maupun suara, jelas tidak menyerupai pria berusia 20 tahun. Bahkan meski kamera pengawas menangkap dirinya berjalan bersama korban, hal itu tetap tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia adalah pelaku. 6 bulan setelah kejadian pada November tahun 2008, Katsumi Naka ditangkap karena diduga mencuri persembahan di kuil serta pakaian dalam wanita. Meski tidak ada bukti langsung yang mengaitkannya dengan kasus Miho Kosugi, banyak bukti tidak langsung yang mengarah kepadanya. Kemudian polisi berusaha menggeledah rumah Katsumi Naka, tetapi pengacaranya menilai tindakan tersebut tidak beralasan dan meminta surat izin penggeledahan. Rencana polisi pun sempat tertunda. Setelah melalui perdebatan panjang, akhirnya dengan pengacara hadir sepanjang proses, polisi melakukan penggeledahan di rumah Katsumi Naka selama 6 hari. Selama itu pengacara bahkan sempat mencoba merekam seluruh proses dengan kamera, dan baru menghentikannya atas permintaan polisi. Sebagian orang mendukung tindakan pengacara tersebut, karena mereka menilai kamar Katsumi Naka sangat berantakan dan dipenuhi berbagai barang hasil memungut dari luar. Jika polisi menemukan benda yang sekilas tampak seperti milik Miho Kosugi, dikhawatirkan itu akan dijadikan bukti yang merugikan Katsumi Naka dan bisa berkembang menjadi kasus dugaan pembunuhan. Namun polisi tidak serta-merta memanfaatkan berbagai barang di rumahnya untuk menjatuhkan tuduhan. Fokus utama dalam penggeledahan adalah untuk mencari serat pakaian milik Miho Kosugi atau partikel tanah dari lokasi kejadian. Sayangnya setelah pencarian menyeluruh, tidak ditemukan petunjuk yang kuat. Hampir 1 tahun setelah kejadian, pada Januari tahun 2009, polisi kembali menemui sopir truk yang sebelumnya memberikan kesaksian untuk menggali detail lebih lanjut. Namun kali ini mereka melakukan kesalahan fatal. Dalam proses identifikasi, polisi langsung menunjukkan foto Katsumi Naka kepada sopir truk tersebut. Padahal sesuai prosedur, biasanya polisi memperlihatkan album berisi beberapa foto orang berbeda dan meminta saksi mengidentifikasi tersangka. Tapi dalam kasus ini, sebelum proses identifikasi resmi, saksi sudah diperlihatkan foto tersangka secara tunggal. Maka kesaksian sopir truk pun akhirnya berubah. Deskripsinya tentang pria yang bersama korban pada dini hari berubah dari sekitar 20 tahun menjadi sekitar 50 hingga 60 tahun. Detail penampilan lainnya pun menjadi semakin mirip dengan ciri-ciri Katsumi Naka. Kesalahan ini kemudian menjadi faktor yang merugikan jaksa di persidangan. Maka berdasarkan kesaksian saksi dan rekaman pengawas, pada April tahun 2009 Katsumi Naka kembali ditangkap. 3 tahun setelah kejadian pada Mei tahun 2011, persidangan digelar di Pengadilan Distrik Kyoto. Katsumi Naka didakwa atas tuduhan pembunuhan dan percobaan pencabulan. Karena tidak ada bukti langsung yang mengaitkannya dengan kasus tersebut, persidangan berfokus pada bukti tidak langsung. Pengacara pembela menyatakan bahwa kesaksian sopir truk yang berubah di tengah jalan tidak dapat dipercaya. Katsumi Naka juga terus membela diri dan menyatakan bahwa ia tidak pernah bertemu Miho Kosugi. Namun jaksa menyatakan bahwa dalam pemeriksaan sebelum persidangan, Katsumi Naka pernah menyebutkan warna dan bentuk tas tangan Miho Kosugi pada hari kejadian, di mana itu adalah detail yang menurut polisi hanya bisa diketahui oleh pelaku. Karena itu jaksa menuntut hukuman mati. Akan tetapi proses interogasi tersebut tidak direkam baik audio maupun video, dan Katsumi Naka membantah pernah mengatakannya. Hakim tingkat pertama berpendapat bahwa sebelum kejadian, Katsumi Naka memang terlihat bersama Miho Kosugi sehingga sulit membayangkan pelaku adalah orang lain. Setelah melalui persidangan, pengadilan memutuskan bahwa Katsumi Naka bersalah dan menjatuhkan hukuman penjara seumur hidup. Katsumi Naka menolak putusan itu dengan menyebut kesaksian sopir truk sebagai kebohongan.
Ia bahkan berulang kali berteriak di pengadilan, "Yang mulia, saya tidak bersalah." Ia kemudian mengajukan banding. 1,5 tahun kemudian, sidang banding digelar di Pengadilan Tinggi Osaka. Dalam persidangan tingkat pertama, dua dasar utama putusan bersalah adalah kesaksian sopir truk dan rekaman kamera pengawas. Namun hakim banding menilai bahwa keduanya merupakan bukti tidak langsung, dan masih perlu dipertimbangkan apakah cukup untuk menjatuhkan vonis. Hakim menyatakan bahwa sopir truk kemungkinan dipengaruhi oleh polisi selama proses interogasi yang panjang, sehingga mencampur adukan ciri pelaku dengan Katsumi Naka dan melakukan identifikasi yang keliru. Karena itu kesaksiannya tidak dapat dianggap sah. Terlebih lagi rekaman kamera pengawas terlalu buram dan hanya memperlihatkan siluet manusia. Meski pakaian dalam rekaman mirip dengan yang dikenakan Katsumi Naka, hal itu tidak cukup untuk memastikan bahwa pria dalam video adalah dirinya. Saat ditanya bagaimana ia mengetahui bentuk tas tangan Miho Kosugi, Katsumi Naka menyatakan bahwa ia mengetahuinya dari foto-foto yang dirilis polisi ke publik. Ia juga mengaku bahwa selama interogasi polisi menggunakan kata-kata menghina dan menekannya, sehingga ia terpaksa mengatakan bahwa ia melihat tas tersebut saat melakukan kejahatan. Setelah mempertimbangkan semua fakta, Pengadilan Tinggi Osaka membatalkan putusan sebelumnya dan menyatakan Katsumi Naka tidak bersalah. Mendengar putusan itu, Katsumi Naka menitikkan air mata, merasa bahwa namanya akhirnya dipulihkan. Sementara ibu Miho Kosugi yang duduk di ruang sidang tampak tidak percaya, matanya membelalak, lalu ia menangis terseduh-seduh dan harus dipapah keluar dari ruang pengadilan. Dalam wawancara setelahnya, ia menyatakan bahwa hasil tersebut tidak dapat diterima. Menurutnya Katsumi Naka telah menyiksa keluarganya selama bertahun-tahun, sehingga semuanya tidak akan berakhir begitu saja. Ia menyatakan akan terus memperjuangkan keadilan. Namun, 6 tahun setelah kejadian, Mahkamah Agung Jepang tetap menguatkan putusan bebas dari pengadilan tingkat kedua. Ada satu catatan tambahan. Sebelum putusan kasasi dijatuhkan, Katsumi Naka sempat ditangkap karena diduga mencuri majalah di sebuah minimarket dan dijatuhi hukuman 1 tahun 2 bulan penjara. Karena itu pada hari putusan akhir dibacakan, ia sedang menjalani hukuman di penjara. Katsumi Naka memiliki riwayat keluar masuk penjara dan bisa dikatakan sebagai langganan lembaga pemasyarakatan. Saat remaja, ia sudah sering membuat keributan di lingkungan sekitar rumahnya dan pernah dikirim ke lembaga pembinaan anak karena kasus pemerasan. Pada usia 25 tahun, karena keluarga pacarnya menentang hubungan mereka, ia mendatangi rumah pacarnya dan membunuh sang pacar serta adiknya. Ia dijatuhi hukuman 16 tahun penjara. Namun karena berperilaku baik di dalam tahanan, ia dibebaskan lebih awal dengan pembebasan bersyarat. Beberapa tahun setelah bebas, ia kembali ditangkap atas dugaan menyerang seorang wanita berusia 21 tahun. Menurut laporan media saat itu, Katsumi Naka melakukan penyerangan dengan kekerasan hingga melukai korban. Beruntung seorang polisi kebetulan melintas dan setelah mengejar sekitar 40 meter, ia berhasil ditangkap. Pengadilan kemudian menjatuhkan hukuman 6 tahun penjara. Putusan bebas bagi Katsumi Naka dalam kasus ini sangat mengejutkan dan memicu perdebatan sengit di kalangan masyarakat. Ada pula yang mencoba menafsirkan motif Miho Kosugi keluar rumah malam itu. Pada hari kejadian, ia sempat memotret lampu konstruksi merah di sebuah lokasi proyek, dan mengunggahnya ke halaman pribadinya dengan keterangan sudah ketemu, dalam nada yang terdengar sangat gembira. Dari situ muncul dugaan bahwa sebelumnya ia mungkin pernah membicarakan lampu konstruksi merah tersebut dengan teman-temannya. Karena rasa penasaran ia mungkin sengaja keluar malam itu untuk mencarinya. Itulah sebabnya ketika berhasil menemukannya, ia tampak begitu bersemangat. Namun tak lama setelah itu, sesuatu yang tak terduga tampaknya terjadi. Miho Kosugi ditemukan di dalam hutan, dan berbagai jejak di lokasi menunjukkan bahwa disitulah tempat kejadian pertama terjadi. Tempat itu cukup terpencil dan jarang dilalui orang. Untuk mencapainya, seseorang harus melewati sebuah sungai kecil. Lalu, mengapa di tengah malam ia pergi ke tempat seperti itu? Dalam suatu wawancara, seorang teman Miho Kosugi mencoba menebak situasi saat itu. Sebelum kejadian, kondisi mentalnya memang tidak stabil dan ia sering mengatakan bahwa dirinya merasa kesepian serta tidak memiliki sandaran. Mungkin malam itu ketika sedang berjalan-jalan, ia kebetulan bertemu seseorang yang bersepeda. Orang tersebut menunjukkan sikap ramah dan bersedia memberinya tumpangan, sehingga Miho Kosugi pun menurunkan kewaspadaannya. Ada pula rumor yang menyebutkan bahwa sebelum persidangan, Katsumi Naka pernah mengakui perbuatannya kepada sesama narapidana. Ketika ditanya apakah ia benar-benar melakukan kejahatan itu, ia hanya terus menggelengkan kepala.
Namun pada suatu malam, ia dikabarkan berbisik pelan dan mengaku bahwa awalnya ia hanya berniat mengikuti korban. Tapi siapa sangka korban melihat wajahnya, sehingga ia merasa tidak punya pilihan selain membungkamnya. Kebenaran rumor ini tidak diketahui. Meski demikian, beberapa pelaku kejahatan memang memiliki kecenderungan untuk mencari perhatian dan membanggakan hal-hal yang sebenarnya tidak mereka lakukan. Karena itu rumor tersebut tidak dapat dijadikan dasar vonis. Sebagian media juga meragukan kesaksian sopir truk, karena biasanya seseorang yang sedang mengemudi tidak akan terlalu memperhatikan pejalan kaki di sekitarnya. Namun sopir truk tersebut justru mengingat dengan sangat jelas wajah Katsumi Naka dan postur tubuh pria yang bersamanya. Hal ini dianggap janggal. Untuk menguji dugaan tersebut, seorang wartawan mencoba menyusuri rute yang sama pada malam hari. Ternyata kondisi jalan jauh lebih gelap dari yang dibayangkan, bahkan mengambil foto pun terasa sulit. Karena itu wartawan tersebut berpendapat bahwa meski sopir truk saat itu memperlambat laju kendaraannya dan mencoba mengamati dengan saksama, kemungkinan besar ia tetap tidak dapat melihat dengan jelas. Di tengah berbagai perdebatan, muncul satu dugaan yang cukup mencolok. Ada yang mencurigai bahwa Katsumi Naka bukan hanya membunuh Miho Kosugi, tetapi mungkin juga terlibat dalam kasus siswi SMA lainnya. 7 tahun sebelum kejadian ini, pada November tahun 2001, seorang siswi kelas 3 SMA ditemukan di Sungai Asago, kota Maizuru. Ia ditemukan mengenakan seragam sekolah, dengan luka di bagian leher dan dada. Kancing bajunya hilang, dan berdasarkan bentuk luka, senjata yang digunakan diduga adalah cutter. Berbagai barang pribadinya juga ditemukan di sungai sekitar, namun dompet dan kuncinya tidak ditemukan. Korban bernama Akane Shintani, berusia 18 tahun dengan tinggi 167 cm. Ia memiliki kepribadian ceria, terbuka, dan memiliki lingkar pertemanan yang luas. Tak lama sebelum kejadian, ia baru saja mendapatkan pekerjaan di sebuah salon kecantikan yang ia impikan. Menurut keterangan, ia terakhir terlihat 12 hari sebelum ditemukan, di mana hari itu ia diundang menghadiri festival sekolah milik temannya. Ia bahkan pulang lebih awal dari sekolahnya sendiri dan naik kereta menuju lokasi. Ketika acara selesai pukul 5 sore, ia kemudian pergi mengunjungi rumah teman lain, namun temannya tidak ada di rumah. Ia kemudian pergi ke taman dan bermain ayunan, di mana kejadian ini disaksikan oleh 2 siswa sekolah dasar. Sekitar pukul 5:30 sore, seseorang melihatnya berjalan sendirian di jalan kecil dekat Sungai Asago. Itu adalah penampakan terakhirnya. Lokasi tersebut hanya berjarak sekitar 400 meter dari tempat di mana jasadnya kemudian ditemukan. Diperkirakan ia dibunuh pada malam hari itu juga. Karena lokasi berada di dekat sungai dan tertutup vegetasi, serta jarang dilalui orang, jasadnya baru ditemukan setelah lebih dari 10 hari. Keluarganya sempat melaporkan kehilangan. Namun awalnya polisi mengira ia hanya kabur dari rumah. Barulah ketika jasadnya ditemukan, kasus ini mulai ditangani dengan serius. Sayangnya karena sudah beberapa hari berlalu sejak kejadian, banyak petunjuk penting telah hilang tersapu hujan dan aliran sungai. Polisi tidak memiliki cukup bukti untuk melanjutkan penyelidikan, sehingga hingga puluhan tahun kemudian pun pelaku belum berhasil diidentifikasi. Kasus Akane Shintani dan kasus Miho Kosugi memiliki sejumlah kemiripan. Keduanya ditemukan di dekat aliran sungai, dan jarak lurus antara dua lokasi penemuan hanya sekitar 2 km. Setelah kasus Miho Kosugi diselesaikan secara hukum, tindak kejahatan Katsumi Naka tidak berhenti. 4 bulan setelah putusan pengadilan, ia kembali melakukan penyerangan terhadap seorang rekan kerja wanita di sebuah rumah di kawasan Kita, Osaka, hingga menyebabkan korban terluka. Ia langsung ditangkap di tempat oleh polisi. Saat itu Katsumi Naka bekerja sebagai petugas kebersihan di sebuah hotel, sementara korban adalah manajer hotel tersebut. Karena tidak mampu menjalankan pekerjaannya dengan baik, ia dipecat dan menaruh dendam. Ia kemudian datang khusus untuk membalas. Menurut keterangan sang manajer, Katsumi Naka tiba-tiba menerobos masuk ke dalam kamar dengan mengenakan masker, topi, dan sarung tangan. Di tangannya terdapat sebuah pisau buah. Sebelum sempat bereaksi, ia sudah diserang dari belakang dengan cara dipeluk dan dilukai. Manajer hotel tersebut berusaha melawan dan berhasil melarikan diri keluar kamar untuk meminta bantuan. Beruntung ia segera ditemukan orang lain dan selamat. Namun di pengadilan Katsumi Naka memberikan versi cerita yang sama sekali berbeda. Ia mengaku bahwa saat datang ke kamar manajer, ia hanya ingin meminta agar gajinya dibayarkan. Namun manajer tidak hanya mengabaikannya, tetapi justru menyerangnya terlebih dahulu. Ia mengklaim bahwa dirinya terpaksa melawan demi membela diri. Bahkan di ruang sidang Katsumi Naka berteriak bahwa justru manajer itulah yang seharusnya ditangkap atas tuduhan percobaan pembunuhan.
Ia juga mengatakan bahwa menjalani hukuman penjara adalah hal yang sangat menyakitkan dan menyiksa, sehingga ia tidak akan melakukan kejahatan lagi. Namun pernyataan tersebut sulit dipercaya. Manajer hotel mengalami luka serius, bahkan setelah sembuh pun ia masih kesulitan saat berbicara dan makan. Sementara Katsumi Naka hanya mengalami luka ringan di jari dan wajah. Dari situ tidak sulit untuk melihat siapa sebenarnya yang memulai serangan. Dalam kasus ini Katsumi Naka akhirnya dijatuhi hukuman 16 tahun penjara atas percobaan pembunuhan. Dalam suatu wawancara, korban menyatakan harapannya agar Katsumi Naka meninggal di dalam penjara, karena jika ia dibebaskan, kejadian serupa bisa terulang kembali. 1,5 tahun kemudian, pada Juli tahun 2016, kondisi kesehatan Katsumi Naka memburuk dan ia dipindahkan ke rumah sakit penjara. Penyakit yang dideritanya tidak pernah diumumkan ke publik. Pada akhirnya ia meninggal dunia karena pengobatan yang tidak berhasil pada usia 68 tahun. Kepergiannya sedikit banyak memberikan penghiburan bagi keluarga Miho Kosugi. Mereka meyakini bahwa Katsumi Naka adalah pelakunya. Putusan bebas yang dingin pada masa itu menjadi luka yang terus membekas di hati mereka. Setiap tahun menjelang hari kematian putrinya, sang ibu selalu kesulitan tidur. Sejak kehilangan anaknya, ia setiap bulan datang ke lokasi kejadian untuk membawa bunga favorit putrinya, yaitu bunga matahari dan rumput maple merah muda. Ia duduk termenung di sana selama puluhan menit. Beberapa kerabat dan orang-orang baik juga sesekali datang untuk meletakkan bunga dan berdoa bagi Miho Kosugi. Meski sang ibu diliputi kesedihan yang mendalam, ia tidak pernah menceritakan kepada rekan kerjanya tentang tragedi yang menimpa putrinya, karena ia tidak ingin dipandang dengan rasa iba. Ia bahkan mengatakan kepada rekan-rekannya bahwa ia masih memiliki seorang anak perempuan, seolah putrinya masih hidup. Hanya dengan cara itu hatinya bisa sedikit merasa lebih tenang. Kasus Miho Kosugi, seperti luka yang tak kunjung sembuh, tetap membekas di kota Maizuru yang tenang itu. Lampu konstruksi merah yang pernah disebutnya dengan penuh kegembiraan sebagai sudah ditemukan, seolah menjadi pertanda takdir, mengarah pada kebenaran yang hingga kini tak pernah benar-benar terungkap. Itulah cerita hari ini, terima kasih telah menonton.